beras tidak bisa dikirim atau air bersih tidak bisa dikirim karena gelombang tinggi, maka terjadi rawan pangan. Informasikan bahwa bagaimana sih cara pemberian makanan yang pas, yang cocok untuk anak-anak yang seumur mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di podcast Idaman Terbaik Podcast, bincang-bincang di Seketapang Kutai Kartanegara. Dan saat ini kita sedang berada di PPID Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara, tepatnya di Gedung B Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara. Dan dengan tema kita yang luar biasa pada hari ini, yakni peta jalan penyediaan infrastruktur logistik kemandirian pangan dan intervensi penanganan daerah rawan pangan. Dan Sobat Pangan, kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Ananias S. Hut MP selaku PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama dengan Ibu Evi Violinda SEMM selaku Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah. Bapak, kabar baik Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Baik Pak, terkait dengan pengembangan infrastruktur logistik pangan sendiri Pak di Kutai Kartanegara sejauh ini, mungkin dijelaskan dahulu terkait dengan peta jalan penyediaan infrastruktur logistik kemandirian pangan itu seperti apa Pak gambarannya? Mungkin Sobat Pangan juga ingin mengetahui begitu bagaimana apa yang dimaksud terkait dengan peta jalan logistik sendiri Pak, silakan. Sebenarnya ini adalah sebuah langkah menginventarisasi kebutuhan. Jadi lahan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara ini apa sih yang harus dibuat? Apakah saluran irigasinya, apakah jalan usaha taninya, apakah terkait dengan lumbungnya, embung dan lain sebagainya. Jadi kita intinya di dalam kegiatan peta jalan penyediaan infrastruktur kemandirian pangan itu kita menginventarisasi kebutuhan petani, kebutuhan masyarakat untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan budidaya pertanian itu dengan baik dan memberikan output yang optimal. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, maksudnya menginventarisasi ini seperti apa? Apakah Dinas Ketahanan Pangan itu membangunkan sebuah infrastruktur ataukah seperti apa? Oh tidak, jadi kita menginvent, contohnya kalau kita bicara terkait dengan komoditas padi, nah itu hamparan yang ada. Kemudian kami bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Pertanian, dengan penyuluh pertanian, kita coba membuat analisa kebutuhan. Jadi di kelompok tani ini misalnya kita memerlukan saluran tersier sekian kilometer, kita membutuhkan saluran sekunder sekian, kemudian kita memerlukan jalan usaha taninya, kemudian kita juga bekerja sama dengan PU terkait data saluran primernya, terkait juga untuk normalisasi sungai kita juga mengambil data dari Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan Timur. Nah dari situ nanti kita padukan, oh ternyata untuk desa A, desa B, kecamatan A, kecamatan B ini keperluan jalan usaha taninya sekian di titik ini, titik ini. Nah, harapan kami ini semuanya bisa terangkum menjadi sebuah analisa kebutuhan. Jadi bukan kami yang bangun, kami hanya membuat kajian. Ini loh peta kita, infrastruktur kita tuh seperti ini yang diperlukan. Jadi nanti peta jalan ini akan kami sebarkan ke dinas-dinas terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembangunan atau pengadaan infrastruktur tersebut. Berarti bentuknya itu semacam rekomendasi begitu Pak ya? Iya, dokumen yang isinya rekomendasi untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian, khususnya untuk pengadaan infrastruktur. Kemudian saya akan ke Bu Evi terkait dengan tadi bahwa penyediaan roadmap ini sendiri mempermudah bagaimana Dinas Ketapang juga dan juga OPD lain lebih mudah untuk membangun suatu daerah untuk agar tidak rawan pangan begitu Bu. Mungkin dari Bu Evi sendiri terkait daerah rawan pangan sendiri. Kalau gambaran di Kutai Kartanegara sekarang seperti apa Bu?
Kalau untuk di Kutai Kartanegara daerah rawan pangan memang kita di tahun 2025 itu ada sekitar 34 desa. 34 desa. Jadi itu ada beberapa prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Kenapa disebut dengan prioritas 1 itu yaitu tingkat kerentanan pangan kerentanan rawan pangannya itu yang prioritas 1 yang sangat tinggi, Yang sedang cukup tinggi, gitu. sedang dan yang yang biasa gitu. Kalau desa yang dikatakan dengan tingkat rawan pangan yang tinggi itu seperti apa, Bu? Itu dikarenakan ada beberapa indikator yang memang kenapa disebut dengan rentan rawan pangan. Ada 6 indikator, yaitu pertama luas lahannya yang tidak mencukupi. Terus yang kedua itu terkait dengan jumlah toko, warung, Toko atau warung di desa tersebut. Di desa tersebut ya. Terus jumlah penduduk miskin yang ada di sana, terkait dengan akses jalan, Akses jalan. dengan air minum, Oh, air minum juga. terakhir dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut. Kalau kita pikir-pikir kan di mana sih yang tidak ada makanan gitu, tapi tetap menjadi salah satu daerah rawan pangan begitu. Ternyata ada indikator-indikatornya. Salah satunya tadi tidak adanya toko di tempat itu gitu ya. Sebenarnya sih ada, tetapi tidak mencukupi dengan jumlah penduduk yang ada, tidak sesuai gitu. Jadi biasanya jumlah warung atau toko itu dengan beberapa jumlah kepala keluarga yang ada itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka di desa tersebut. Kalau terkait intervensinya sendiri, Bu, sejauh ini Dinas Ketapang sudah melakukan intervensi sejauh apa untuk daerah-daerah yang memang rentan rawan pangan seperti ini? Selama ini intervensi kita memberikan bantuan pangan, tetapi dalam memberikan bantuan pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga mengambil data. Kalau kemarin itu data P3KE, data rumah besar kemiskinan. Sekarang itu untuk tahun depan itu akan memakai data desain yang baru yang dari BPS ya Pak ya. Nah yang tahun ini kita memakai data DTKS. Jadi di sana juga mereka dari kepala desa untuk memverifikasi, kita memang sudah ada data berapa jumlah penduduk yang akan kita bantu bantuan pangan, dan mereka dari kepala desa tersebut yang disebut daerah rawan pangan tadi itu kita berikan data dan mereka memverifikasi data bahwa memang masyarakat mereka memang yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut berupa minyak goreng, garam, kacang hijau, terus susu enggak, kornet sama ikan sarden. Sejauh ini Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana proses daripada penyusunan roadmap penyediaan infrastruktur logistik kemandirian pangan itu sendiri. Pada prinsipnya roadmap ini kan kita buat tujuannya supaya produksi kita itu kan semakin meningkat lah, minimal kita bisa mempertahankan produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kita susun dengan melibatkan dinas-dinas terkait, jadi dinas pertanian, dinas PU, kemudian kita juga melibatkan BPS, Bapeda kita libatkan, kemudian kita juga melibatkan dari dinas perkebunan, dinas-dinas teknis yang terkait dengan pangan kita libatkan keseluruhannya. Kemudian kita juga menggandeng pihak ketiga untuk melakukan analisis dan pengolahan data dari data mentah atau data primer, data sekunder yang kita hasilkan dari dinas-dinas terkait. Hampir sama dengan penyusunan dokumen pada umumnya lah kita menyusun roadmap ini, dan memang tidak bisa kita lakukan sekaligus dalam 1 tahun itu di seluruh Kutai Kartanegara, tetapi kita coba memilih daerah-daerah sentra, terutama untuk 5 kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Bapak Bupati. 5 kawasan ini kan termasuk sentra penghasil pangan pokok di Kutai Kartanegara. Itu Bu, di mana aja tuh Pak 5 itu? 5 kawasan ini diantaranya Tenggarong Loakulu, kemudian Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, dan Marangkayu. Itu untuk kawasan padi ya. Kemudian untuk
Horti kemarin kami coba untuk ngambil kawasan di Loa Janan ya Bu ya, Iya, di Loa Janan. Jadi memang belum seluruh Kutai Kartanegara kita susun roadmap-nya, karena ini baru 2 tahun berjalan ya. 2 tahun berjalan kita menyusun roadmap kebutuhan infrastruktur ini. Jadi ini baru di beberapa kecamatan, terutama di daerah-daerah sentra produksi. Kemudian dampak apa Pak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan terbentuknya atau dengan dibuatnya roadmap ini sendiri Pak? Harapan kami begini ya Mbak Via, pembangunan itu selalu berdasarkan proposal gitu ya. Jadi program kegiatan dinas itu berdasarkan proposal permohonan dari masyarakat. Nah harapan kami dengan kita membuat kajian, ada roadmapnya, tidak perlu lagi masyarakat repot-repot bikin proposal gitu. Jadi dari dinas sudah ada peta jalannya. Oh, dinas pertanian kalau mau bangun embung di sini, kalau mau bangun jalan usaha tani titiknya dari sini ke sini, ada koordinat yang sudah kita tentukan, panjangnya sekian-sekian sudah ada. Jadi tidak perlu lagi mana proposal permohonannya gitu. Tapi dari kebutuhan, analisa kebutuhan yang kita buat dalam peta jalan itu sudah bisa jadi acuan untuk teman-teman dari dinas teknis untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Dan itu juga nanti kami tuangkan dalam rencana aksi daerah pangan dan gizi. Sehingga itu jadi dokumen bersama dan itu menjadi dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah. RADPG itu perbub ya Bu ya. Peraturan Bupati, RADPG itu nanti salah satu yang menjadi acuan lampirannya adalah peta jalan yang disusun ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada, lokusnya adalah lokus yang kita buat melalui kegiatan peta jalan penyediaan infrastruktur. Harapannya seperti itu, sehingga kebijakan pembangunan itu tidak harus menunggu masyarakat bikin proposal gitu, tapi kita sudah punya peta jalan sendiri yang bisa kita laksanakan secara top down ke bawah ke masyarakat, sesuai dengan kajian dan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa, jadi lebih memudahkan juga Pak ya? Betul. Jadi masyarakat tidak perlu mengajukan, tapi kita sudah tahu bahwa kebutuhan masyarakat di situ apa, seperti itu. Kalau sejauh ini Bu, apa saja sih yang sudah diberikan begitu? Kalau tadi untuk yang menjemur padi apa? Oh, lantai jemur. Iya, lantai jemur seperti itu, atau ada apa lagi Bu? Mungkin bisa diceritain. Kalau untuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan itu banyak sih. Ada lumbung pangannya, ada RMU-nya, ada lantai jemur UPI, lantai jemur biasa, mesin RMU, dan terakhir untuk tahun ini ya Pak ya, kita ada 100 lebih lantai jemur portable, dan itu merupakan dedikasi dari Bapak Bupati ya, kegiatan program dedikasi dari Bapak Bupati. Jadi kita selama 5 tahun ke depan akan mengadakan lantai jemur portable, di mana lantai jemur portable itu mempermudah petani. Kalau kita kan sekarang kan pas satu kelompok tani itu hanya satu lantai jemur, bisa lantai jemur biasa atau lantai jemur UP. Tetapi dengan adanya lantai jemur portable ini bisa satu kelompok itu bisa dapat 2 atau 5 lantai jemur portable. Berarti dengan adanya intervensi ini juga berarti daerah atau gapoktan juga berkembang begitu ya Bu ya? Ya, harapan kita dari Kestar Pangan begitu, karena dengan adanya bantuan ini kan mereka mudah, dan kalau untuk menghasilkan beras juga itu kan lebih bagus hasilnya daripada sekarang kan mereka menjemur aspal gitu kan, jalan-jalan gitu kan, kadang-kadang kan dilindas dengan mobil, kadang-kadang itu kan untuk kebersihan juga kurang terjamin juga kan, kadang-kadang banyak batu-batu kecil-kecil masuk di situ. Kalau menurut Ibu sejauh ini daerah mana sih Bu yang berkembang banget dengan adanya bantuan-bantuan dari Disketapang atau PDPD yang sekiranya memang berkembang sekali untuk ketahanan pangannya begitu Bu? Yang biasa itu Pak ya, yang di daerah Sebulu kayaknya Pak ya. Sebulu itu, terus di daerah Luah Hulu Pak ya. Jadi kayaknya 2 itu deh yang saya tahu sih ya Pak. Entahlah kalau panas sekarang Pak, panas yang ini nih. Kalau saya tahu sih itu. Jadi bantuan kita di kecamatan itu sih. Kan setelah diintervensi dan ternyata daerah rentan pangan atau rentan rawan pangan ini tidak berubah gitu statusnya, tetap rentan aja, bahwa sudah dibantu tetap begitu aja tuh Pak. Ada Pak itu desa yang gitu Pak? Rentan rawan pangan ini ada desa-desa yang langganan sih sebenarnya. Oh ada ya Pak ya? Iya. Contohnya seperti daerah Sepatin, Muara Pantuan, itu karena dia di daerah kepulauan kan. Sama seperti kalau kita di hulu itu di Muara Enggelam ya. Daerah Enggelam bukan Muara, daerah Enggelam. Muara Enggelam dengan Enggelam Pak, dua-dua itu masuk. Enggelam itu memang akses jalannya sulit. Akses jalannya sulit sehingga agak sulit juga kita untuk mendongkraknya karena kaitannya dengan
Pertama kalau misalnya di daerah kepulauan ini kan lahan pertanian juga hampir tidak ada di sana. Sementara indikator yang kami selama ini kami perdebatkan dengan Bappenas itu salah satunya tambak itu tidak masuk sebagai lahan pangan begitu ya. Jadi yang dihitung lahan pangan itu cuma padi dan jagung. Sementara kalau di daerah Sepatin, Muara Pantauan, daerah Tani Baru itu lahan pangannya itu kan tambak udang. Ini sebenarnya juga pangan, tapi itu tidak dihitung gitu kan. Sehingga sampai kapanpun daerah-daerah ini akan tetap jadi daerah rawan pangan gitu kan. Kecuali kita bisa membuat inovasi misalnya budidaya padi yang tahan salinitas tinggi di daerah-daerah yang payau begitu ya. Tapi hampir belum ada teknologi seperti itu saat ini sih. Yang kedua terkait dengan jalan, tidak ada akses jalan ke sana kecuali air. Jalur air pun sebenarnya itu termasuk akses jalan jika ada trayek rutin gitu ya. Itu yang menyebabkan daerah-daerah ini menjadi daerah rentan rawan pangan. Jadi sebenarnya mohon maaf Mbak Pia, kepala desa itu sering protes ke kami terkait dengan daerah rawan pangan. Penduduk kami nggak ada yang kelaparan. Penduduk kami ini semuanya bisa makan 3 kali sehari. Gitu. Jadi tolong dipahami bersama bahwa yang kita maksudkan dengan prioritas 1, 2, 3 itu adalah daerah rentan rawan pangan. Kenapa disebut rentan rawan pangan? Jika ada gangguan, sedikit saja gangguan, maka daerah itu akan menjadi daerah rawan pangan. Nah sekarang belum rawan pangan. Gitu. Belum rawan pangan. Di Kukar nggak ada yang lapar atau apa segala macam gitu kan. Tapi daerahnya ini ketika nanti ada gangguan itu akan masuk ke zona rawan pangan. Contohnya tadi misalnya di daerah Sepatin, Muara Pantauan, ketika gelombang tinggi, beras tidak bisa dikirim atau air bersih tidak bisa dikirim karena gelombang tinggi, maka terjadi rawan pangan. Ya. Mohon maaf ya, di daerah seperti Muara Pantauan itu air bersih saja mereka ngambilnya dari ibu kota, dari Kute Lama ya, dari Kute Lama, dari darat gitu. Sehingga otomatis untuk akses pangan memang sangat sulit sekali. Nah itu sebenarnya nggak ada yang lapar di sana, tapi daerahnya ini kita sebut daerah rentan rawan pangan. Ketika sedikit ada gangguan, sedikit ada problem, itu akan menjadi daerah yang rawan pangan. Akses juga menjadi salah satunya akses. Termasuk tadi yang disampaikan Bu Evi terkait dengan toko. Toko itu yang dimaksud adalah toko yang menjual bahan pangan. Ya, jadi contoh kasus di Lekak Kidau, daerah Sebulu. Ada daerah budaya itu Lekak Kidau itu kenapa masuk rawan pangan? Salah satunya itu adalah karena tidak ada yang jual sembako, tidak ada yang menjual bahan pangan di dalam kampung atau desa Lekak Kidau itu. Jadi masyarakat ketika memerlukan pangan, mereka harus ke desa atau ke kecamatan. Nah ini kan sulit sekali. Misalnya masa Mbak Pia mau hanya perlu beras saja harus ke kecamatan gitu kan. Sementara akses jalan juga tidak baik-baik saja begitu kan. Nah ini yang menyebabkan kenapa desa Lekak Kidau itu dinilai sebagai salah satu desa rentan rawan pangan. Padahal kalau dilihat-lihat lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh ya Pak ya. Saja, ya. Tapi karena di daerah itu tidak ada, salah satunya tidak ada toko yang menjual bahan pangan. Dan itu langganan Pak setiap tahun. Dan setiap tahun jadi langganan. Jadi langganan. Dan yang paling banyak memang salah satunya yang tadi disampaikan Bu Evi terkait dengan tidak adanya petugas atau tenaga kesehatan di desa tersebut. Karena pendampingan oleh petugas kesehatan itu menyebabkan ketahanan pangan kita menjadi semakin terjamin. Berarti ini masuk ke dalam surat rekomendasi roadmap tadi juga Pak ya? Betul, iya. Jadi dalam roadmap, kemudian dalam dokumen RADPG itu kita masukkan itu bahwa di desa-desa ini tidak ada, salah satu tidak ada tenaga kesehatan, itu yang menyebabkan desa itu menjadi desa rawan pangan gitu. Kalau di infrastruktur memang tidak termasuk tenaga kesehatan, tetapi ketika kita bicara peta kerawanan pangan, tenaga kesehatan itu menjadi salah satu indikator. Mohon izin, ketika orang paham tentang ilmu gizi, makanan di kampung pun itu bisa membantu untuk kita mencukupi kebutuhan kalori dan energi. Tapi ketika masyarakat yang tidak paham, tidak ada pendampingan, akhirnya yang dikonsumsi hanya karbo gitu kan. Protein tidak ada, vitamin mineral tidak ada. Nah itu yang menyebabkan terjadinya kerentanan atau kerawanan pangan di suatu daerah. Rawan pangan itu bukan hanya terkait dengan ketersediaannya, tapi
dikonsumsi atau tidak kan gitu. Kalau tadi kita cerita bahwa memang ada beberapa memang daerah-daerah yang memang rentan gitu, rentan rawan pangan. Sejauh ini tantangan Dinas Ketapang dalam penyediaan roadmap atau menghimpun itu menjadi sebuah roadmap sendiri itu seperti apa Pak? Sebenarnya kegiatan rutin ya, kegiatan rutin dan teman-teman dinas juga sudah paham untuk menyediakan data, mensuplai data. Kami juga sudah membuat tim dengan dinas-dinas terkait. Hanya saja diimplementasinya kadang-kadang kita yang agak sulit gitu ya. Ketika dokumen itu sudah menjadi dokumen, sebenarnya kalau terkait dengan payung besarnya dokumen RADPG, di dalamnya itu nanti ada peta jalan, itu ranahnya sih di teman-teman Bapeda sebenarnya. Kami sebagai tim teknis untuk penyusunannya gitu. Nah, hanya saja memang diimplementasinya kadang-kadang kita masih by proposal gitu kan. Dokumen ini ya belum sepenuhnya gitu kan. Ya walaupun memang sudah dilaksanakan, tapi belum sepenuhnya bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi acuan bersama gitu. Dokumen yang kita susun, kan kita menyusun dokumen ini bersama. Mudah-mudahan dalam implementasinya, penerapannya juga kita bisa lakukan secara bersama-sama. Karena bukan kami yang bisa melakukan sendirian gitu kan. Ini kan lintas dinas gitu kan. Banyak dinas-dinas yang terkait yang masuk dalam peta jalan penyediaan infrastruktur kemandirian pangan itu. Tidak bisa hanya Dinas Ketahanan Pangan yang mengerjakan, karena banyak tugas fungsi dari perangkat daerah yang lain. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita keroyok. Sama-sama berkolaborasi dengan baik Pak ya. Ya. Bu Evi, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait tantangan tadi Bu, kalau di lapangan begitu Bu? Kalau di lapangan sih sama seperti yang disampaikan dengan Bapak tadi, terutama data yang kita minta ke kawan-kawan, tetapi walaupun sesulit-sulitnya dapat mencari data, tetapi karena kita di satu tim dan berkolaborasi tadi, jadi kita bisa mendapatkan data kepada kawan-kawan di perangkat daerah. Karena dengan adanya data itu maka tersusunlah itu tadi peta jalan tadi gitu. Baik Bu, terkait dengan saya ingin meng-highlight sedikit program nih Bu, program dari bidang Ibu sendiri nih Bu, ada apa nih Bu? Genius, kalau terkait Genius sendiri gimana nih Bu? Genius itu baru tahun ini. Memang kalau untuk di pusat itu sudah sudah 3 tahun yang lalu sudah berjalan, tetapi untuk di Dinas Ketahanan Pangan, khususnya di Kutai Kartanegara baru tahun ini. Jadi Genius ini itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau sekarang kan kita kan Geniusnya kan ke sekolah-sekolah nih. Jadi kita memberikan edukasi kepada murid, kepada siswa, kepada orang tua, kepada guru, menginformasikan bahwa bagaimana sih cara pemberian makanan yang pas, yang cocok untuk anak-anak yang seumur mereka gitu. Mungkin bisa dijelasin, itu kan di pinnya ada stop boros pangan tuh Bu. Kampanyenya mungkin bisa dijelasin tuh Bu. Stop boros pangan ini artinya jangan boros pangan. Ambil makan secukupnya, ya Pak. Ambil makan secukupnya, jangan boros-boros pangan. Kegiatan ini memang kita di Dinas Ketahanan Pangan mengajak kawan-kawan atau rekan-rekan yang ada di luar, dari restoran, dari rumah makan, dari hotelan itu untuk menyisihkan kalau seandainya mereka memang ada makanan berlebih, itu kita bisa menyisihkan masyarakat yang membutuhkannya, terutama orang yang memang membutuhkan untuk makanan yang memang layak dimakan gitu. Terus kita juga ada membentuk bank pangan. Bank pangan itu yang tadi yang di kelompok yang saya sebutkan tadi, dengan mengajak kawan-kawan KWT ya Pak ya. KWT dengan IRMA, Ikatan Remaja Masjid, untuk membantu menyalurkan makanan-makanan yang tadi yang berlebih tadi. Ada 8 tips untuk stop boros pangan. Salah satunya ambil makanan secukupnya, terus bawa pulang kalau seandainya memang kita tidak habis, pulang. Bungkus ya. Terus jangan habis, bijak dalam berbelanja. Kadang-kadang juga ibu-ibu, dosa ibu-ibu saya juga dulu Pak nyetok gitu. Iya, nyetok barang-barang padahal itu memang tidak perlu, tetapi karena lapar mata Pak, jadi saya kadang-kadang ya kan ibu-ibu gitu kan, betul. ini bagus, ambil, ternyata tidak terpakai. Atur penyimpanan, kadang-kadang kita juga beli makanan sayur-sayur, kadang-kadang juga simpan itu
lama lupa. terus kadang-kadang juga ada yang lain yang baru Iya, ada yang baru hilang. Nah, itu salah satunya. Biasakan cek tanggal kadaluarsa. Kadang-kadang juga kita akan beli barang itu apalagi kalau diskon Bu. Iya. Langsung dibeli, nggak lihat dulu kan kadaluarsanya besok ternyata. Terus olah kembali, kira-kira makan apa yang gitu bisa kita olah kembali. Terus manfaatkan bagian pangan yang berpotensi terbuang, donasikan pangan tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau seandainya kita memang merasa berlebih, terlalu didonasikan. Karena ada kawan-kawan kita ya Pak ya, yang dari karena kita membentuk Bank Pangan itu, ada kawan-kawan kita dari KWT dan kelompok IRMA tadi untuk mengapain itu. Pesan dan harapan Pak dari Dinas Ketapang sendiri terkait penyediaan infrastruktur logistik kemandirian pangan dan juga intervensi penanganan daerah rawan pangan. Ketahanan pangan ini sebenarnya dari hulu ke hilir ya Mbak Pia. Kita mulai dari bagaimana menyiapkan peta jalan penyediaan infrastrukturnya. Jadi mau berusaha tani itu perlunya apa saja, itu kita buat dokumennya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan di Kutai Kartanegara. Nah, setelah produksinya baik, kita juga perlu bagaimana dalam pengolahan konsumsinya. Jadi walaupun punya tersedia pangan, kalau kita nggak bijak dalam mengolah dan mengkonsumsinya juga itu tidak akan memberi manfaat. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Evi terkait dengan penyelamatan pangan. 16% pangan kita itu terbuang di meja makan. Jadi food waste-nya, limbah makanan itu 16%. Harapannya dengan bijak tadi disampaikan, bijak dalam memilih, bijak dalam menyimpan, bijak dalam berbelanja, bijak dalam melihat tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya tadi, harapannya 16% food waste itu bisa kita turunkan. Kasihan teman-teman Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Perikanan memproduksi tinggi-tinggi, ternyata kita buang saja di meja makan. Jadi memang bicara ketahanan pangan ini bicara lintas perangkat daerah, lintas sektor. Ada dinas yang secara teknis menghasilkan pangan, ada dinas yang secara edukasi mengedukasi masyarakat bagaimana memanfaatkan pangan. Itu ada dinas pemberdayaan perempuan, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Kemudian termasuk tadi disampaikan kita juga pangan yang berlebihan tadi di hotel itu setiap pagi pasti menyediakan sarapan. Ya. Nah, sarapan itu nggak mungkin jika pengunjungnya 50 disediakan 50 porsi, pasti menyediakan lebih. Nah, kelebihan pangan ini selama ini tidak tersalurkan kepada yang berkekurangan karena ribet. Petugas hotel kalau harus bungkusi satu-satu, padahal dia juga sudah harus bertugas masak untuk lunch, untuk dinner dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ya sudah terbuang saja. Atau mungkin hanya dikonsumsi sebagian kecil oleh karyawan di dalam. Nah, dengan tadi disampaikan oleh Bu Epi, bidang ketersediaan itu sudah menginisiasi bank pangan. Nanti ada relawan dari KTNA, dari KWT, kemudian dari Ikatan Remaja Masjid, itu yang akan mengambil pangan berlebih di hotel, restoran, dan di dapur MBG. Nah, dapur MBG itu setiap hari memproduksi 3.000 ompreng. Nggak mungkin masaknya hanya 3.000, pasti berlebih. Nah, kelebihan-kelebihan ini nanti yang akan didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan pangan. Misalnya panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi dari hulu ke hilir kita garap bersama-sama. Nah, ini harapannya tidak ada limbah makanan, tidak ada kehilangan hasil di produksi. Kita menjadi kabupaten yang kemandirian pangannya dapat kita wujudkan. Luar biasa. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik. Kalau tadi Pak Ananias, Bu Evi, adakah pesan harapan terkait ini tadi roadmap sendiri? Ya, harapannya roadmap itu dapat dipergunakan oleh OPD-OPD lain karena memang kita sudah membuat, dari Dinas Ketahanan Pangan sudah membuat, jadi mereka bisa mempergunakan itu untuk mengintervensi hasil yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan. Itu sih harapan kami. Luar biasa bincang kita hari ini, dan Sobat Pangan, kita tadi sudah mendengar bagaimana Kutai Kartanegara merancang dan membuat dan membangun peta jalan infrastruktur logistik pangan
guna memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat serta melakukan intervensi cepat untuk wilayah rawan pangan. Dan dengan sinergi pemerintah, petani, dan juga masyarakat, kita menuju masa depan pangan yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan mari terus dukung dan terlibat dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah, karena pada akhirnya tiada kehidupan tanpa pangan. Terima kasih kepada para narasumber dan terima kasih kepada Anda yang telah menyimak podcast hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.